Halo teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang Buddhisme, terutama mengenai 8 jalan kebenaran dalam Buddhisme, atau yang lebih dikenal dengan Arya Atanggika Magga, sebagai jalan untuk melepaskan diri dari belenggu penderitaan dan melihat sumbangannya bagi kehidupan kita saat ini. Untuk itu, terlebih dahulu kita melihat sekilas tentang Buddhisme. Buddhisme merupakan sistem kepercayaan dan sistem filsafat yang bermula dari India sekitar tahun 528 sebelum Masehi. Buddhisme dipelopori atau didirikan oleh Siddhartha Gautama yang merupakan seorang pangeran di kerajaan Kapilavastu dan dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Adapun pokok ajaran Buddhisme mencakup pertama 4 kebenaran mulia atau Citari Arya Sakani dan Arya Atanggika Magga atau 8 jalan kebenaran. Buddhisme dalam perkembangannya memiliki 2 aliran besar, yakni aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Dan Buddhisme berkembang di beberapa negara, baik itu negara bagian timur maupun negara di bagian barat. Dan kitab sucinya yakni kitab Tripitaka. Selanjutnya kita akan melihat atau berbicara tentang realitas duka dalam Buddhisme. Bagi Buddha, kelahiran adalah penderitaan atau duka. Manusia menderita terutama karena manusia tidak kekal atau fana. Karena dalam Buddhisme, segala yang tidak kekal pasti terkena duka. Duka memiliki beberapa arti. Yang pertama, penderitaan atau rasa sakit. Ini merupakan arti yang paling dangkal dari duka. Yang kedua, ketidakpuasan. Arti ini merupakan arti yang lebih dalam daripada penderitaan saja. Yang ketiga, duka dipahami sebagai ketidakmampuan untuk hidup baik ketika kita tidak sejalan dengan kebenaran eksistensi yang muncul dalam ketergantungan yang lain. Realitas duka dalam Buddhisme tertuang dalam 4 kebenaran utama atau Catur Arya Satyani. Pertama, duka Arya Saca. Dalam duka Arya Saca ini dibicarakan tentang realitas duka itu sendiri. Yang kedua, duka samudaya Arya Saca. Di sini dibicarakan tentang penyebab-penyebab atau sumber-sumber duka. Yang ketiga, duka nirodha Arya Saca. Berbicara tentang penghentian duka atau jalan untuk menghentikan duka. Dan keempat, duka nirodha gamini patipada Arya Magga. Di sini tertuang 8 jalan kebenaran atau Arya Atanggika Magga sebagai jalan untuk melenyapkan penderitaan atau duka dari realitas kehidupan manusia. Buddha menguraikan sumber duka dalam duka samudaya, di mana ada hal yang menjadi sumber utama duka. Menurut Buddha, sumber utama duka adalah tanha atau kehausan. Tanha terdiri dari 3. Yang pertama, kehausan akan kenikmatan indrawi. Yang kedua, kehausan akan pertumbuhan dan eksistensi. Dan yang ketiga, kehausan akan non-eksistensi. Namun, tanha bukan penyebab satu-satunya, karena dalam Buddhisme tidak dikenal sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Hal ini tidak lain karena tanha timbul karena adanya pasya atau kontak. Pasya timbul karena adanya indra. Indra timbul karena adanya nama atau rupa, dan seterusnya. Singkatnya, penyebab duka merupakan sebuah jalinan yang saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Namun, tanha sajalah yang disebutkan secara eksplisit oleh Buddha sebagai sumber utama dari duka, yang berakar dari loba atau keserakahan, moha kegelapan,
dan dosa atau kebencian. Dan ketiganya bagi Buddha dikenal sebagai akusala atau 3 akar kejahatan. Untuk mengatasi duka atau realitas duka dan membebaskan manusia dari belenggu duka, Buddha mengajarkan 8 jalan kebenaran. Yang pertama adalah pengertian yang benar atau samaditi. Pengertian yang benar berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat di sini tidak sekadar pada pengetahuan intelektual saja, tetapi yang terdalam, yakni merujuk pada kedalaman dalam melihat kebenaran tentang segala sesuatu yang lahir dalam nuansa saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, pandangan yang benar juga dimaksudkan bahwa seseorang mesti mengenal dan mengerti 4 kebenaran mulia dalam Buddhisme. Yang kedua, pikiran yang benar atau sama sankappa. Pikiran yang benar merujuk pada pelepasan dan keterbebasan dari segala pikiran-pikiran kotor, seperti keserakaan dan nafsu, kebencian, dan keinginan untuk mencederai atau melukai makhluk lainnya. Pikiran yang benar juga dimaksudkan pada keteraraan pikiran untuk membahagiakan dan mengembangkan cinta kasih pada makhluk lainnya. Yang ketiga, bicara benar atau sama vaca. Secara sederhana, bicara benar berarti tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Yang keempat, tindakan yang benar atau sama kamanta. Tindakan yang benar secara positif berarti melakukan tindakan cinta kasih atau tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, mata pencarian yang benar atau sama aciva. Mata pencarian yang benar atau sama aciva berarti melakukan pekerjaan dengan tidak merugikan atau mengakibatkan dampak buruk terjadi pada makhluk lainnya. 6. Usaha yang benar atau olah batin. Usaha yang benar merujuk pada usaha mencegah pikiran jahat, membebaskan diri dari pikiran jahat, mengembangkan pikiran sehat, dan merawat pikiran sehat itu. Ketujuh, pemusatan hati atau pikiran yang benar, sama sati. Pemusatan hati dan pikiran yang benar mencakup beberapa hal penting, yakni perenungan tubuh, perenungan dari perasaan, perenungan dari pikiran, dan perenungan dari dharma. Dan yang kedelapan, konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar berarti pemusatan kesadaran yang membuat seseorang sanggup untuk melihat segala sesuatu secara lebih mendalam. Itulah kurang lebih 8 jalan kebenaran yang diajarkan Buddha untuk membebaskan diri dari belenggu duka. 8 jalan kebenaran ini harus dilakukan dan dihayati semuanya tanpa mengabaikan satu jalan pun. Ya, sumbangan dari 8 jalan kebenaran bagi situasi konkret kehidupan kita saat ini. Yang pertama, dari pandangan yang benar. Kita diajak untuk memandang segala sesuatu secara positif. Misalnya, dalam memandang umat beragama lain, hendaknya kita melihat umat beragama lain sebagai saudara kita. Yang kedua, niat yang benar. Niat yang benar mengarah pada hal berbuat kasih. Contohnya, kita memiliki rencana agar kita bisa membantu orang-orang yang terdampak pandemi ini. Yang ketiga, bicara yang benar. Dalam hal ini, yakni berbicara sesuai dengan kenyataan, berbicara tentang kejujuran. Kita tidak boleh berbicara tentang sebuah kebohongan atau sesuatu yang dapat membawa orang pada kegagalan dalam berpikir. Berikutnya yakni tindakan yang benar. Kita diajak untuk berbuat kasih, seperti menolong sesama, membantu sesama. Yang kelima, mata pencarian yang benar. Di sini, Buddha mengarahkan kita untuk memilih pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang tidak berdampak buruk bagi kehidupan makhluk lainnya. Setelah itu, usaha yang benar atau olah batin. Di sini, Buddha mengarahkan kita untuk membebaskan segala pikiran yang jahat dan hanya merawat segala pikiran-pikiran yang baik.
Selanjutnya, pemusatan hati dan pikiran yang benar. Buddha menuntun manusia atau kita yang hidup sekarang ini untuk menghayati sebuah kegiatan. Contohnya, menghayati kegiatan kerja bakti sebagai wujud kebersamaan dalam kehidupan. Yang terakhir, konsentrasi yang benar. Buddha mengarahkan kita pada konsentrasi yang benar agar kita bisa masuk pada keheningan dan ketenangan, sehingga hiruk pikuk dunia yang terjadi sekarang ini tidak membuat kita lengah atau tidak mengganggu konsentrasi kita dan mengganggu kenyamanan batin kita. Itulah tadi 8 jalan kebenaran dalam Buddhisme dan sumbangannya bagi kehidupan kita saat ini. Namun yang perlu kita sadari yakni 8 jalan itu mesti kita hayati, mesti kita laksanakan, dan mesti kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sekarang ini, agar kita bisa terbebas dari belenggu duka, serta agar kehidupan kita dalam kehidupan bersama ini bisa menjadi semacam kehidupan yang bisa membahagiakan dan berdasarkan pada nilai cinta kasih sebagaimana yang dikatakan oleh Buddha.